kalau boleh tahu nih, tadi kan katanya ada kriteria di bawah 45%. Nah, sebenarnya itu Mm, 45% itu angkanya dari mana dan kenapa di 45%? Apakah oke. kalau utangnya itu 10% maka dianggap tidak riba atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sih landasannya seperti apa? Siap. Jadi kalau ditanya itu, sebenarnya kita harus kembali ke kaidah fikih ya. Kaidah fikih itu kan apa namanya? Yang pertama adalah satu mala yudraku kulluh la yudraku kulluh gitu. Sesuatu yang tidak bisa kita kejar semuanya ideal begitu. Jangan sampai ditinggalkan semuanya. Termasuk dalam hal muamalah gitu. Kita Hmm. memang belum sempurna secara bursa efek, secara pasar modal kita syariahnya itu belum 100% gitu. Tapi jangan sampai tahapannya itu kita berangus sampai harus 0% kan? Itu kan ada bertahap. Dalam teori syariat apa pensyariatan hukum itu ada at-tadrij fit tasyri' atau efek gradual ya, bertahap gitu, tidak langsung strict ke 0%. Nah, dari mana angka 45% itu? 45% itu angka kesepakatan para ulama dan setiap negara itu bisa berbeda, Kak. Misalnya di Malaysia itu 33% kalau tidak salah. Oh, lebih kecil Di dong. lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena sahamnya sudah lebih banyak. Begitu. Hmm. Di Turki juga sekitar 30-an persen. Di Amerika juga, karena mereka juga punya indeks syariahnya. Turki ada Kalau indeks syariah. Arab Gimana? Saudi. Kalau di Arab Saudi gimana Kalau tuh? Arab Saudi saya belum pelajari karena bursanya kan baru ya. Oh iya iya Bursanya iya. baru lah, masih masih baru. Bahkan katanya di Arab lebih longgar dibanding kita kalau kalau saya nggak salah baca ya. Lebih Hmm. longgar juga gitu secara rasio utangnya. Nah, 45% itu sebenarnya pemikiran Imam Ghazali bahwa setiap usaha itu tidak boleh utangnya lebih dari setengahnya. Nah, jadi sebenarnya dulu itu rame apa kalau tidak boleh lebih dari setengahnya sebenarnya kan 49% juga boleh Iya gitu. iya iya. Kenapa kan asal jangan lewat setengahnya gitu. Iya, betul. Nah, tapi kenapa 45 itu lebih kehati-hatian 45%. Dan saya mungkin ingin ngobrol juga dengan teman-teman perbankan syariah dan Kak Dian dan teman-teman juga ya. Jadi sebenarnya kami dari Syariah Saham dan saya pribadi secara perseorangan itu diundang oleh OJK juga ketika kemarin ingin memperketat kriteria itu. Jadi Hmm. kriteria saham syariah di Indonesia itu diajukan untuk diperketat. Dan kita sudah lakukan simulasi, misalnya gini, kalau diperketat jadi 40%, berapa saham Hmm. yang terjaring? Kalau diperketat jadi 33%, berapa saham yang terjaring? Kenapa kita bicara masalah saham yang terjaring? Ini bicara industri dan ekosistem pasar modal syariah kita. Jadi kalau untuk perorangan seperti saya, cari saham yang 0% juga bisa. Tapi ketika bicara kita skupnya industri pasar modal, reksadana syariah misalnya, asuransi syariah misalnya, dana pensiun syariah misalnya, ketika diperketat aturannya, hutang berbasis bunganya diperketat, saham yang terjaringnya itu justru lebih sedikit dan tidak likuid. Dan itu secara jangka panjang itu justru lebih ada madorot bagi industrinya. Jadi teman-teman kalau kita bicara hal ini lebih luas gitu ya, lebih lebih skopnya lebih luas lagi, kita tidak bicara secara mohon maaf egosentris kita gitu. Kalau saya pribadi boleh aja saya cari saham yang 0% hutangnya. Dan boleh-boleh saja. Tapi ketika kita bicara industri yang sedang berkembang di Indonesia, sekarang saham itu belum nyampe 1.000 teman-teman. Saham di kita baru 800. Kalau diperkecil lagi, diperketat lagi sahamnya, misalnya apa kriterianya, maka yang terjaring itu di bawah 100. Bagus untuk retail, tapi tidak bagus untuk industri. Gitu. Hmm. Kenapa? Karena nanti industrinya tidak berkembang. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai investor? Sebenarnya perbanyak perusahaan yang IPO di bursa. Perbanyak perusahaan yang semakin banyak. Malaysia bisa diperketat karena yang listingnya di atas 1.000, Kak. Di kita Hmm. baru 800. Dan ketika saya masuk saham tahun 2007 atau 2008, bahkan baru 200 saham itu. Dan banyak yang delisting juga. Jadi artinya ini bicaranya lebih kemaslahatan. Jadi kalau Masuk. misalnya aturannya secara pribadi, boleh-boleh aja teman-teman bahkan cara yang 0% pun ada. Saya punya datanya. Saya sering update lah, misalnya di video YouTube misalnya 83 saham syariah yang tidak punya utang ke bank. Saya lakukan penelitian sendiri, satu persatu saya hitung, satu persatu saya bongkar laporan keuangan dari 800 itu supaya saya juga ada kalau ada yang bertanya, memang ada saham yang tidak punya utang ke bank? Ternyata ada. Jadi tidak serta-merta kalau pokoknya nggak ada saham yang syariah di Indonesia, tapi nggak punya data, nggak melakukan penelitian. Bagi saya pantang menggeneralisir sesuatu tanpa melakukan riset. Dan saya buktikan saya pernah meriset semuanya. Gitu.
Masya Allah ya. Jadi intinya teman-teman di sini DSN MUI nggak asal-asalan ya kalau bikin fatwa, Betul, betul. karena mungkin kalau kita kan suka tetap aja nggak ada yang 0% Betul. hutangnya. Dalam industri pasar modal itu beda banget dengan pemikiran kita si orang-orang awam. Jadi jangan sampai kita bilang ini nggak bener nih. Kan kadang-kadang ada ya pendapat misalnya seperti kita coba gimana caranya kita jadi memandang bahwa memang DSNMU ini punya ilmu yang cukup mumpuni gitu ya dalam membuat fatwa dan memang sudah berdasarkan riset. Sedang kalau kita nggak punya riset apa-apa, ya baiknya baiknya jangan jangan sampai mendebatkan gitu ya. Oke, Mam sih. Jadi ini kalau boleh di short list lagi, berarti kriteria saham yang diperbolehkan dalam Islam itu memang yang tidak secara bisnis itu sesuai dengan syariat gitu ya. Bukan bisnis dari perbankan konvensional, bukan bisnis dari minuman keras, bukan bisnis dari rokok ataupun dari asuransi konvensional yang jelas-jelas itu uh, bisnisnya adalah bisnis yang sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam gitu ya. Dan di sini juga ada financial screening di mana hutang perusahaan itu tidak boleh lebih dari 45% gitu ya. Jadi di sini bagaimana DSNMU ini sudah memikirkan kemaslahatan dari industri-industri ini. Masya Allah ya. Teman-teman, kita udah bahas tentang kriteria saham, jadi semoga semuanya tercerahkan. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, gimana sih praktek jual beli saham yang diperbolehkan agar terhindar dari maisir, riba dan juga goror gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan gitu ya, gimana caranya kita terhindar dari hal-hal tersebut, Mamsi. Oke, makasih Kak Dian. Jadi teman-teman kalau bicara saham syariah di kita ya, patokannya atau acuan. Pertama saya disclaimer, saya bukan orang DSN ya. Saya bukan orang DSN, saya bukan orang MUI. Saya sama dengan teman-teman, investor retail, praktisi pasar modal yang punya passion di bidang saham syariah gitu. Kemudian jadi disclaimer semuanya. Silakan pelajari kembali maksudnya. Kalau ditanya apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan tadi ya apa namanya maghrib ya, kalau ada yang menyikatnya maisir, garar, riba gitu. Berarti pertama, yang kalau kita ingin terhindar dari maisir, judi, berarti tidak boleh spekulasi, tidak boleh gambling. Makanya bagi saya, kalau ada yang mengatakan orang, wah saham itu tebak-tebakan, saham itu judi, bagi saya bukan. Kenapa? Karena saham itu jual beli. Gitu. Hmm. Maka saya juga menghindari istilah adanya bandar kah, adanya misalnya saham-saham blue chip, kan blue chip istilah di kasino juga gitu ya. Jadi ya kalau saya saham-saham berkapitalisasi besar yang bagus misalnya seperti itulah. Diubahlah diksinya karena bahasa itu mempengaruhi karakter dan perilaku gitu Kak. Kalau kita memperlakukan main saham, biasanya main-main sahamnya gitu. Tidak serius gitu. Kemudian terkesannya itu judi gitu. Padahal nggak judi, ada buy dan sell-nya. Itu kalau menghindari maisir. Kalau menghindari goror, goror itu kan ketidaktahuan atau ketidakjelasan. Berarti kita beli saham itu benar-benar kalau beli TLKM berarti tahu TLKM itu minimal tahu aja singkatannya. Kata Telekomunikasi Indonesia Persero. Kemudian produknya kita pakai misalnya IndiHome, Telkomsel atau yang lainnya gitu. Minimal tahu nama dan produk itu sudah meminimalisir goror. Kemudian riba. Kalau riba sekarang sebenarnya di Indonesia ini satu-satunya negara dan yang pertama di dunia dan satu-satunya yang memiliki sistem online trading syariah. Tadi siang saya melakukan pelatihan SOTS di kalangan mahasiswa. Kenapa? Karena dengan SOTS ini ya, sistem online trading syariah, teman-teman bisa menghindari pertama saham non syariah, karena kalau beli pasti dicoret, pasti di reject oleh sistemnya. Yang kedua menghindari margin utang dari sekuritas. Karena kalau di reguler kita bisa minjem sampai 2-3 kali lipat dari modal. Misalnya kalian punya modal 100 juta, itu bisa beli 300 juta dengan dana talangan dari sekuritas. Tapi dana talangan itu ada bunganya. Sementara yang SOTS itu cash basis. Jadi kalau punya modal 10 juta, cuma belanja 10 juta. Nggak bisa 10 juta, 5.000. Nggak bisa itu. Pasti di-reject sama sistem. Jadi di Indonesia itu kita sudah punya infrastruktur, sudah punya fatwa, sudah punya sistem yang membuat investor itu nyaman sebenarnya. Maka tidak heran dalam 3 tahun terakhir 2020, 2019, 2020, 2021, 2022 kita terpilih oleh dunia ya GIFA Global Islamic Finance Award sebagai the best Islamic capital market. Bursa Efek Indonesia itu pasal modal syariah terbaik di dunia loh teman-teman. Bukan di Asia Tenggara, bukan di Asia, di dunia gitu. Kenapa mereka memilih kita? Emang sih, kalau boleh tahu. Gimana Kak? Penilaiannya dalam apa maksudnya kan tadi terbaik ya, pasar modal terbaik di dunia gitu ya. Itu Di kalau dunia. penilaiannya itu berdasarkan apa sih kalau kayak gitu? Pertama, dukungan pemerintah. Kenapa?
dukungan pemerintah. Di kita didukung indeks syariahnya sama pemerintah. Gitu. Hmm. Sampai misalnya dibuat peraturannya, ada POJK-nya khusus lah, khusus pasar modal syariah. Ada POJK-nya, ada fatwa MUI-nya, ada undang-undang pasar modalnya. Didukung Hmm. oleh pemerintah. Yang kedua, pertumbuhannya. Malaysia boleh dijadikan kiblat pasar modal syariah oleh orang lain. Tapi Malaysia, sebanyak-banyaknya Malaysia, tidak akan pernah bisa mengalahkan Indonesia dari sisi pertumbuhan investor. Kita baru 9 juta yang melek investasi. Itu belum 10%-nya dari total penduduk. Hmm. Kan itu jadi ruang pertumbuhannya kan masih sangat-sangat luas begitu. Yang ketiga, di kita itu sudah menggabungkan, mengintegrasikan antara investasi dengan filantropi. Orang boleh langsung investasi jadi investor sekaligus donatur. Karena sudah ada zakat, infak, sedekah, wakaf saham baru di Indonesia yang ada seperti itu. Hmm. Artinya di kita ini sudah dari hulu ke hilir pasar modal syariah itu sudah terbentuk dengan baik, terregulasi dengan baik, infrastrukturnya sudah baik, dan sistemnya pun sudah dibuat supaya orang benar-benar terjaga dalam melakukan transaksi. Seperti itu, Kak. Masya Allah ya, baru tahu kalau ternyata Indonesia itu malah jadi pasar modal terbaik di dunia ya dalam urusan syariah ya. Iya, Jadi betul, uh, betul. perlu kita kagumi ya sebenarnya dari Indonesia sebenarnya ternyata syariah di Indonesia ini sistemnya itu sudah sangat jauh lebih baik dibanding negara-negara lain. Tapi gimana sekarang caranya kita mendukung karena ternyata tadi pertumbuhan investornya yang melek investasi masih kurang dari 10% dari total penduduk gitu ya. Jadi sebenarnya masih banyak banget peluang syariah ini untuk tumbuh dan Masya Allah kalau seandainya peluang syariah tumbuh, aturan makin ketat, insya Allah benar-benar semuanya sesuai dengan syariah yang memang benar-benar tadi ya lebih ketat ya, nggak cuma 40% tapi bisa seperti Malaysia 30% atau mungkin bisa sampai 0% kalau memang semuanya sudah benar-benar melek gitu ya. Masya Allah. Oke, kita udah bahas ya teman-teman ya, berarti kalau boleh disimpulkan saham ini memang bukan judi ya, karena memang jadi kalau ngomong saham jangan gue main saham gitu ya, karena kalau main kesannya main-main gitu ya kan, tapi di sini kan kita berinvestasi dalam satu bisnis dan insya Allah kita juga memberikan kontribusi kita terhadap bisnis tersebut, jadi jangan dibilang kalau kita kontribusi itu main-main gitu ya Mam sih. Betul. Masya Allah hari ini dapat banyak banget pencerahan. Ternyata dalam saham syariah itu sendiri juga screeningnya tuh macam-macam, ada dari bisnis screening, ada dari syariah screening sampai financial screening, dan tadi ternyata Indonesia ini sudah cukup diakui di mata dunia. Masya Allah. Oke, kurang lebih sih kita akan bahas pembahasannya sampai situ dulu ya Mas ya, karena memang Siap. rencana 30 menit aja biar kita light dulu. Nanti insya Allah kita akan ada pertemuan Meet the Expert selanjutnya untuk bahas produk-produk keuangan syariah lainnya. Buat teman-teman, makasih yang udah kasih pertanyaan. Makasih banyak ya Mang Amsi udah datang malam Sama-sama, ini. Kak. Siap. Ya, semoga Makasih. Sukses semua. dapat ilmunya, dapat pencerahannya, dan semoga kedepannya saham syariah yang ada di Indonesia bisa jauh lebih baik lagi ya dari yang sekarang. Amin. Amin. Terima kasih Mang Amsi. Selamat malam Sama-sama, teman-teman. Kak Dian. Sukses semua Assalamualaikum ya. warahmatullahi Berkah juga. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.